Sang yang Maha Penyelamat. Yesus sama seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Muhammad. Mereka hanya memberikan jalan. Gini loh yang kamu harus lakukan, ini loh yang harus kamu taati, ini yang harus kau tinggalkan, ini yang tidak boleh kau lakukan. Makanya mereka disebut juru selamat. Kenapa? Karena dia yang mengajarkan bagaimana kita manusia untuk bisa selamat. Apa yang diperintahkan Yesus coba? Yang berasal dari dirinya sendiri. Emang ada? Ada enggak aturan beragama atau jangan agama? Aturan hidup yang Yesus ajarkan yang berasal dari dirinya sendiri itu ada enggak? Ada enggak? Iya, jelasin aja Bang. Enggak ada, saudaraku, enggak ada. Apa yang Yesus sampaikan adalah apa yang diperintahkan untuk ia sampaikan. Yohanes 12:49-50. Apa yang Yesus pertontonkan berupa perbuatan fisik, pekerjaan, Yesus katakan dia bersaksi itu adalah bukti kalau dia utusan. Ucapannya ucapan utusan Tuhan, pekerjaannya pekerjaan utusan Tuhan. Jadi tak ada sedikit pun titik di mana Yesus itu memiliki sisi keilahian. Semua yang Yesus pertontonkan, baik ucapan maupun pekerjaan, bacot. itu Yesus pertontonkan sebagai utusan Tuhan. Nah, kenapa kalian dijadikan sebagai angkatan jahat? Dijadikan kalian orang yang akan diusir oleh Yesus dan dinobatkan sebagai penerima kondisi atau predikat atau lambang atau tanda kejahatan. Ya karena kalian mendudukkan Yesus itu melampaui keadaan yang sesungguhnya. Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Kenapa orang Kristen disebut pembuat kejahatan? Karena itu tadi, orang Kristen menduakan Elohim. Sudahlah orang Kristen itu mengakui Elohim itu satu-satunya Tuhan. Tetapi pada prinsipnya dalam mereka beragama, Yesus juga Tuhan. Makanya disebut penjahat, pelaku kejahatan. Begitu saudara David. Oh iya, berarti orang Kristen yang baik, dermawan itu menurut pandangan Abang itu salah juga ya? Salah abangku. Iblis itu kejahatannya apa rupanya? Kejahatan iblis itu hanya mengajarkan kita untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itu doang. Masalah kebaikan-kebaikan itu urusan pribadi-pribadi. Itu tugas iblis itu, membisikkan kejahatan. Ada orang berbuat baik, tapi tujuannya apa? Kejahatan. Contoh, orang bersedekah, pingin dianggap dermawan, pingin dipuji, ria, pamer, atau berimpak atau memberikan satu pemberian untuk memurtadkan, agar orang-orang tergiur dengan agamanya, di mana agamanya itu adalah liang yang disediakan oleh iblis untuk menggiring anak keturunan Adam bersama dia masuk ke dalam neraka. Begitu. Jadi iblis itu menjanjikan kenikmatan-kenikmatan. Sebagaimana Adam dijanjikan kenikmatan, tapi membinasakan ujungnya. Begitu saudaraku. Iya, Bu Mauli, selamat siang. Namboruku ini. Oh, Namboru. Iya, Bu Mauli, silahkan. Boleh, Lai Mauli, boleh. Namboru Bang Juma. Menduakan Tuhan, pencipta langit dan bumi, tunjukkan sama saya. Oh, Namboru. Ya, di mana? Tunjukkan ayatnya, di mana kami menduakan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Anda mendudukkan kemudian orang yang keluar dari kubur sebagai Tuhan, betul? Tunjukkan dulu ayat yang kau katakan tadi. Lah,
Jangan Kau ngomong, tunjukkan kau di menyembah mana ayatnya Yesus. bahwa kami menduakan Tuhan. Kamu Jahat menyembah bener ini. Yesus. Ini sebentar Bang Juma. Ini blender ini jahat ini. Blender jahat Iya, ini. tunjukkan dulu Lamboru di mana disandingin ayatnya. sama Bang Juma loh. Karena dia Ini tidak orang. tidak Ini ada orang, dikatakan Bang bahwa Fandi aja angkat Kristen itu tangan. Bang menduakan Fandi, Tuhan, semua. salah dan Para Tuhan blender ini. tunjukkan. Jahat di blender ini nih. Kasihan Bang Juma ini. Biar kita tengok dulu mana yang benar kita sama Al-Quran. Cepat. Iya. Jadi Kristen mendudukkan Yesus itu setara sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Betul? Bukan seperti perkataanmu kalau di umat Kristen. Yesus itu tidak setara, tidak sehakikat dengan Elohim. Dengar ya, kalau di kami agama Kristen, ya, itu Tuhan itu adalah satu. Siapa itu? Yang satu itu siapa? Pencipta langit dan Yesus itu anaknya yang kami imani. Anaknya pencipta langit. Dengar dulu, makanya Yesus itu mengajarkan kepada kami umat Kristen, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini tuh siapa menurut kau dulu? Ya, itu Apa menurutmu untukmu? Enak Itu nih, untuk- dimain-mainin aja nih, enak nih. Emang jahat ini. Blender ini jahat ya. Makanya kau kalau nggak baca Alkitab itu jangan kau katakan. itu untuk Bapak. Itu sudah betul, itu untuk Bapak. Jadi apa yang kau persoalkan kepada Yesus itu mengajarkan kepada kami yang baik? Nah, ketika Apa dikatakan kau marah? ketika Bapak ini Justru adalah kau nggak mengikuti Allah Bapak itu bahwa yang Tuhan itu sebenarnya. Sedangkan kau ucapkan dulu, tiada Tuhan selain Allah. Apa bedanya Allah Blender sama ini. Tuhan? Parah Bukan kali kau ya dulu. blender ini. Di mana bedanya? Iya, terus Yesus ini siapa? Kenapa Yesus mengajarkan kepada kami umat Kristen, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Oh, dikuduskan oleh si mama ini, berarti tadinya tidak kudus ya, Mak ya? Allah tadi, kami tidak akan berdua seperti itu. Hei. Kamu. Terus Yesus ini Kamu siapa? lihat dulu agama Kristen itu seperti apa doanya. Yesus itu siapa? Di hadapan Bapa Kan Elohim. tadi aku katakan, Yesus juga mengajarkan supaya kita Gila. Kemarin aku sama dia kemarin. Wih, mampus aku dimaki-maki di tempat Fandi. Aduh, kacau Fandi ini. Kupingnya mendengar tapi cuman sampai urat bagian ininya, luarnya. Nggak sampai ke dalam soalnya. Alamak. Mendengar kupingnya tapi nggak tembus ke otak. Cuman mendengar di luar aja, muter-muter, ditanya apa, ngomong apa. Dia disuruh ke pasar, ke pajak, tapi malah belanjanya ke kebun, perginya kebun orang. Itu tadi bagaikan nembak ini ya, nembak babi yang ada di langsung jatuh. Allahu Akbar. Emang jelek kali ya, emang attitude-nya blender ini. Kacau emang blender ini. Padahal Bang Juma, kata ibu itu pas di rumah Bang Fandi, blender pun gak bisa apa-apa sama dia. Emang sengaja dihadapkan ke Bang Juma itu. Enggak, memang sering saya diskusi sama dia. Sering. Tapi ya itu tadi, kita diajak untuk apa? Berenang di gunung, mendaki di laut. Itulah hebatnya dia. Lucu, beliau itu lucu. Begitulah Bang Arom dulu, Bang Arom ya, dulu membela dia. Sekarang abang Bang Arom lucu kan Bang Arom? Tiba-tiba lihat orang marah-marah nggak jelas kan? Enggak, dulu dia pas di roomnya Bang Faruk, dia nggak begitu pas kau aku naik. Dia lempar ke aku, udah kau jawab lah gitu. Tapi sekarang kan memang beda kan, makanya dia yang nyerang. Mumpung masih hidup kayaknya, gua mumpung masih hidup nanti jangan-jangan besok mati gitu. Jadi ngomong aja deh. Yang penting asal ngomong ya. Tapi itu Allah. tembakan Bang Blender, tembakannya jitu itu tadi langsung jatuh dia. Iya ya. Nggak Bayang. sempat bunyi. Nggak sempat bunyi, nggak ada Headshot. suara. Saudara Christian, selamat pagi.
Selamat pagi. Yo, selamat pagi. Ya, apa tema hari ini? Juma. Ayo. Saya ikut aja Bang. Abang pilih tema yang Ya, mana? pertanyaannya. Oh ya. Coba Anda bunyikan ayat persusuan orang dewasa yang isinya di bantal Aisyah tersebut, yang dimakan Dari bau oleh mulutnya udah Iya, kecium. jadi gini ya Bang, kalau di dalam kaidah Islam itu mulai dari anak TK sampai orang tua di Islam itu, ketika mereka mengatakan kamu minum susu apa, kami minum susu sapi, tak ada satupun manusia Islam yang mengatakan orang itu langsung netek ke sapi. Itu abangku. Jadi kalau persusuan orang dewasa, tidak ada yang memahami bahwa orang itu langsung netek kepada wanita yang bukan mahramnya. Itu Islam. Tapi di luar Islam, kalau dikatakan dia minum susu sapi, dalam otaknya itu orang itu mimik cucu langsung ke sapi, itu loh. Langsung sedot di puting sapi kalau orang di luar Islam berpikir. Dan kalau dikatakan bahwa menyusu dari wanita dewasa, yang dia pikirkan itu dia langsung isap puting kepada orang dewasa gitu. Itu dalam pikiran orang-orang yang tidak ngerti Islam. Padahal di Islam itu dalilnya jelas. La taqrabuz zina. Jangankan mengisap puting orang yang tidak halal kita isap, mendekatinya saja itu haram hukumnya. Berarti yang dimaksud di situ adalah wanita yang sudah dewasa ini mengeluarkan air susu di sebuah wadah, siap itu diminum sama anak angkatnya. Itu yang dimaksud. Seperti seekor sapi dikeluarkan susunya dari putingnya, lalu diberikan kepada seseorang untuk diminumnya, bukan langsung netek. Tapi saya maklum, karena kalian adalah Kristen pengikut Paulus sang pembinasa keji. Saya maklum. Memang otak sudah tak berfungsi kalau di situ, karena memang orang Kristen ini menurut Paulus itu akalnya dimatikan. Bahkan pengetahuan Tuhan itu dibunuh oleh Paulus. Pengetahuan Tuhan itu ditawan oleh Paulus untuk supaya korban-korbannya bisa digiring menyembah kepada Kristus makhluk kuburan tersebut. Itu fakta, Bung. Boleh baca 2 Korintus 10 nomor 5. Itu jelas itu tertulis. 1 Korintus 1:19, bagaimana Paulus bukan hanya menghilangkan kecerdasan, bukan hanya menghapus akal manusia, pengetahuan Tuhan ditahan sama dia. Saking hebatnya. Siapa yang mematahkan pengetahuan Tuhan untuk manusia? Ketika Tuhan berfirman, lakukan ini, iblis datang menahan itu. Itu siapa itu, Bang? Rasul asli atau rasul palsu yang menahan firman Tuhan kepada manusia agar tidak sampai kepada manusia? Bang, 1 Korintus 1 nomor 19, pengetahuan Tuhan aku tawan, aku tahan, aku penjarakan pengetahuan Tuhan itu, supaya manusia tidak mengetahui apa yang diinginkan Tuhan, agar manusia bisa aku giring sebanyak-banyaknya menuju menyembah kepada makhluk Kristus yang keluar dari kubur. Itu siapa itu, Bang? Yang menahan firman Tuhan untuk manusia tidak laksanakan itu siapa? Rasul atau iblis? Sudah? Bisa jawab? Bisa. Berarti Quranmu nggak sempurna, cuma yang ditanya apa, dijawab apa. Tolonglah dijawab. Apa isinya Quran kau tuh? Oke. Mirip baik. surat kaca ini ya, mirip surat kaca ya. Beliau memang beliau. Isinya apa dalam bantal Aisyah? Sekalian menu bulunya gitu, suruh sini menu bulu, sekarang makin liar menu bulu tuh. Oke abangku, jadi begini saudara KC. Kalau penjelasan saya Anda tidak tangkap, mungkin Anda bisa paham ini. Roma 1 nomor 3, Yesus adalah manusia yang berasal dari sperma Daud. Tolong bagaimana caranya sperma Daud itu sampai ke Vagina Maria? Terangkan ke saya, silakan. Bang Afrika, barakallah. Iya sudah. Bisa saya jawab. Iya.
Berarti Anda nggak bisa menjawab, bro. Berarti Quran kalian nggak bisa menjelaskan. Ya, oke. Sekarang Anda jelaskan nggak Roma bisa 1 nomor 3. menjelaskan, berarti Quran kalian direvisi. Quran Sekarang- kamu 26 versi sama saya, Bung. Ya. Sekarang Saya Roma pegang 1 nomor 3 bisa jelaskan bagaimana Yesus 26 disebut berasal dari versi sperma Quran Daud. udah direvisi sama ulama. Saya dapati. Christian Nggak kau ada jawab mana dulu. versi Quran. Roma 1 itu kau jawab dulu Roma 1. Roma 1 nomor 3. Yesus berasal dari sperma Daud. Bagaimana kelamin Daud bisa sampai ke vagina Maria itu gimana ceritanya? Kalau Anda ingin memahami kaidah Islam dengan seperti itu, tolong saya pun minta Anda memahami kaidah Roma 1 nomor 3 itu seperti yang Anda pahami tentang Islam. Ini Silakan. Macet. Astagfirullah. Ini dari dulu ini gaya MKC kayak gini terus Iya, ya. makanya dia masuk penjara gara-gara begitu. Nggak ada Semalam ilmu. dia naik ke Mikana, dikirain mau ngebantuin Mikana. Kata saya, MKC aja tuh sama Mikana tuh, saling serang dia. Mikana, ingat sama saya nggak? Itu Christian, KC. Tanya apa? KC. Macet. KC, manu bulu suruh sini, KC. Nggak kapok-kapok kau ya, masuk penjara ya, nggak kapok-kapok ya. Nggak kapok kamu ya, Kace ya. Ingat ya, kau masih dalam, kamu masih di ini loh, dikontrol sama pihak kepolisian. Hati-hati kau bernarasi ilmu yang kau tidak pahami gitu. Kalau Anda memahami menyusu wanita dewasa, menyusu pada wanita dewasa dengan polamu sendiri, ya coba kau terangkan bagaimana kelamin Daud ke Maria itu gimana panjangnya, berapa ratus tahun itu. Aneh kan? Nah, sama lah itu kau ceritakan orang dewasanya lagi di ruang tamu minum susu, terus perempuannya ada di dalam kamar. Kau sama ceritakan putingnya menjalar melalui bawah pintu, habis itu dari kursi ke kursi, putingnya langsung naik di meja, langsung ke mulut. Ceritakan juga lah kelamin Daud itu sampai ke vaginanya ini Maria, gimana panjangnya itu, berapa ratus tahun itu, nonot bisa sampai ke situ. Karena di situ dikatakan jelas, Yesus ini berasal dari sperma Daud. Nah, gimana ceritanya itu kan? Berarti Tuhanmu itu berasal dari sperma. Jadi nggak usah kamu bahas narasi-narasi Islam yang narasi-narasimu kau atasnamakan Islam, tapi ilmu kau nggak ada gitu loh. Islam itu berdiri di atas ilmu. Makanya Islam itu bertahan karena seluruh komponen yang ada di Islam itu dasar pijakannya adalah ilmu. Nah, kamu datang tanpa ilmu, sama seperti Edis. Berbicara tentang Islam tanpa ilmu, disuruh baca Quran, ao. Makanya kalian tuh banyak ditahan, banyak yang kabur ke luar negeri. Kenapa? Karena kalian berbicara tentang satu disiplin ilmu nggak sanggup, bicara mengenai Al-Quran nggak bisa, membacanya pun tak sanggup. Tetapi kalian berani untuk memakmati pemahaman saudara seakan-akan itu betul, Al-Quran salah. Atau Al-Quran Anda jabarkan sesuai dengan apa yang Anda tafsirkan melalui ilmu tafsir sendiri, otak sendiri, pengetahuan terbatas sendiri. Anda salah itu, Anda keliru. Orang keluar dari pesantren 6 tahun, kuliah bertahun-tahun jurusan bahasa Arab, jurusan Quran, belum tentu itu bisa sampai kepada ilmu Quran, belum tentu. Kenapa? Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran itu perkataan pencipta langit dan bumi, bukan perkataan manusia. Kalau bom-bom yang berbicara, perkataan bom-bom kamu pahami, perkataan bom-bom kau tafsirkan, wajar itu perkataan manusia. Tapi kalau perkataan Tuhan, kudu punya disiplin ilmu berlapis untuk sampai kepada derajat kesamaan. Itu pun tidak akan pernah bisa sama. Tidak akan pernah bisa sama. Maka dibutuhkan Nabi menjelaskan, menguraikan isi Quran itu. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr
litubayyina linnas. Jadi harus pemahaman Nabi baru bisa menguraikan Quran. Jangan pemahaman pemakan babi manusia yang suka pelihara isap-isap isi kuluf. Bahas Quran gimana ceritanya? Begitu KC, kau sadarlah KC. Emang enak di dalam tahanan 2 tahun. Itu 2 tahun kalau nggak salah kemarin. Itu kayaknya kaca sudah disetting seperti itu Bang Juma ya. Jadi kayaknya kalau berbicara atau diskusi yang baik itu nggak bisa dia itu. Dari dulu. Sama seperti Saifuddin juga disetting begitu dia. Jadi dia apa istilah itu? Dalam perang dia itu dijadikan sebagai anjing pelacak. Di mana ada kebenaran, di situ mereka menggonggong. Gitu. Halo saudara Yesme. Mahadewa, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Bang Juma ya. Ya. Enggak, tadi si Kace itu Bang, Dewa dapat kabar waktu kecil dia nggak pernah dikasih air susu ibu Bang, tapi dia minum susu monyet Bang, makanya begitu ya. Langsung netek di monyetnya enggak? Langsung. Emang monyet ada susunya gitu? Kacau. Tadi Dewa naik itu karena ada cakra ya, karena ada cakra. Memang kalau misalkan kita ngelihat cakra itu, memang dia bisa ngaji Bang, diakui sama Dewa. Dia bisa ngaji dan dia pun bisa yang namanya sedikit bahasa Arab. Tetapi begini ya, Iwan Pila ya, kita nggak ada urusan dengan orang yang bisa ngaji ataupun dengan orang yang bisa bahasa Arab. Seperti halnya contoh Dr. Anis Soros, seorang misionaris dari luar negeri, dia pintar bahasa Arab. Kalau misalkan pintar bahasa Arab, pintar ngaji, Abu Jahal juga pintar bahasa Arab. Abu Jahal bisa ngaji, tapi dia dia mampus secara kafir itu, ya. Jadi jangan yang namanya kita melihat dari orang itu karena bisa pintar ngaji atau gimana. Nggak ada urusan kita. Selama dia itu adalah seorang kafir, udah sikat aja udah. Dan tadi apalagi ya tadi Bang? Lupa deh Wadi. Ini si Bu Maulida tadi ya. Andaikan dia diskusi sama Ratu Pantai Selatan, itu Ratu Pantai Selatan pindah Bang ke utara tuh Bang. Dijamin tuh Bang. Enggak Bang Dewa. Itu blender itu udah tahu dia sebenarnya. Tapi memang sengaja dia mau cocokin ke Bang Juma. Dan si Kace ini memang dulunya itu dia sempat ngajar ngaji juga ya Bang ya. Si Kace ngajar ngaji dan dia sendiri seorang al-mukarom. Memang betul ya. Maksudnya itu al-muka rombeng. Jadi mukanya ya rombeng. Oh gitu. Iya. Masih jam 11 kurang. Itu dari suaranya saja Kaca ya. Kita itu dengar suaranya aja udah enak. Kenapa ya? Dengar suaranya doang. Itu di penjara gara-gara diskusi sama Dewa itu. Di penjara gara-gara diskusi sama Dewa dulu di WA si Kace itu. Akhirnya kan itu temannya Bang Manu Bulu itu temannya itu kan Manu Bulu sekarang makin liar itu narasi-narasinya itu. Betul. Cobalah ya kalau yang mau diskusi itu, kami umat Muslim itu pakaian kami itu bisa seperti yang namanya Amerika, bisa juga seperti yang namanya Arab gitu ya. Terus terkadang sifat kami sebagai umat Muslim, kami bisa barbar loh. Tapi kadang juga kami bisa cerdas, kadang kami bisa ngegas, kadang bisa yang namanya polos ataupun ceplas-ceplos. Cobalah kalau diskusi itu yang baik ya kan, karena kita tahu yang namanya separuh keindahan seseorang itu terletak pada akhlaknya. Dan separuhnya lagi terletak pada lidahnya. Adapun wajah itu hanyalah penutup. Itu akan memudar dengan seiring berjalannya waktu. Dewasa dalam berpikir, bijaklah dalam bertindak, hati-hati dalam berkata, karena tidak semua penyesalan bisa dibayar dengan kata maaf. Bijaklah, ayolah bertindak, hati. Ini lagi.
Ini laki-laki dari Kanaan ini, Bang. Si ini ya, Kepas ya. Ini laki-laki Mirip dari Kepas. Samaria, Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di bulan Ramadan Waalaikum. jaga hati, jaga pikiran, bulan suci. Nah, lu malam jaga lilin. Gimana sih? Orang jaga hati, lu jaga lilin malam. Bini lu keluar. Kurangi dosa, kurangi kata-kata kotor. Jangan ajarin kami tentang sabar. Jangan ajarin kami tentang sabar. Yesus puasa. Jangan ajarin orang Islam tentang sabar. Yesus Islam dia sabar kali, dia klaim Tuhan kan dia sabar kali, dia sampai turun nanti kedua kali tengok lah. Jadi dari diskusi kita beberapa tahun ini, 2 tahun, 3 tahun ini, sebenarnya bentuk iri hatinya ini. Kenapa Tuhannya Kristen ini mau menebus dosa Kristen, sementara Tuhan kami nggak pernah menampakkan diri kepada kami. Kepas. Kepas, semalam aku nonton Bang Luga, Kepas. Gimana sama Bang Luga kau? Udah selesainya kau? Kenapa sih lu? Mana pernah kami selisih? Bukan. Maksudnya pas ke Medan, dia kan ke Medan kemarinnya. Kau nggak ketemu dia? Si Luga kan itu kan hanya di dunia maya, di dunia nyata kan nggak mau. Si Blender aja nggak mau ketemu di Medan. Dia kan kemarin kan udah baptis si Blender. Oh iya. Ini aku bulan 3 aku mau pulang lagi ke Medan ini. Mau ku baptis si Blender. Oh, apa baptis selam itu lah? Kata Luga. Baptis selam lah, kan dibilangnya ke Danau Toba. Datang aku bulan Desember, dia nggak mau nemuin aku. Ini ku bilang ya udah kalau kau nggak mau di Danau Toba, di hotel kami aja kau nanti dibaptis. Ku bilang sama dia di Medan. Kepas, lu udah lihat video gua sama Luga? Udah belum? Kami ketemu loh sama Luga. Luga error itu, masa Roh Kudus dibilang ibunya Yesus. Mau lihat nggak? Kepas, mau lihat nggak video gua sama si Luga? Pertemuan di Jakarta, yang Jakarta. Iya. Heeh. Nih. Udah Bang Hendy yang nunjukkan. Nah, nih. Besarkan dong sebentar aja. Ini kan yang dipukul itu samamu. Nah, ini gua hajar-hajarin nih. Beledak. Nabi lu gua hajar-hajarin itu. Kasihan nabinya. Saudara Kepas, Ya, tanda-tanda pengikut Yesus itu Besarkan Bang Juma lagi. Bang Juma besarkan. adalah berpuasa 40 hari 40 malam. Kenapa kalian tidak lakukan? Kalau kalian itu pengikut. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku. Kenapa dia? Mereka mengikuti aku. Ketika aku berpuasa 40 hari 40 malam, ya muridku harus melakukan hal yang sama. Begitu. Karena Yesus sendiri menerangkan di dalam Matius 9, data 14, data 15. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak berpuasa?" Jadi murid Yohanes Pembaptis berkata kepada Yesus, "Yesus, kenapa muridmu tidak berpuasa?" Jawab Yesus kepada murid-murid Yohanes, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Jadi ketika Yesus ini diangkat ke langit, pengikutnya berpuasa. Cara puasanya tentu mengikuti Yesus 40 hari 40 malam. Itulah bukti bahwa Kristen itu bukan pengikut Yesus. Itu jelas itu. Kenapa muridmu tidak berpuasa? Oh, dia belum berpuasa karena dia masih bersama dengan aku. Ketika aku nanti sudah pergi, barulah mereka berpuasa. Nah, Yesus terangkat ke langit,
tanda muridnya berpuasa. Untuk membedakan mana serigala, mana domba, pengikut Yesus itu Terus berpuasa. kenapa kamu puasa 30 hari cuma, kenapa enggak 40 hari? Kami bukan pengikut Yesus, sederhana itu. Kan Isa juga nabi kamu. Ya kami bukan pengikut Nabi Isa. Isa nabimu enggak? Iya nabi. Kami mengakui Kamu beliau percaya nabi. dia nabi? Kamu Ila ikuti dia sebagai nabi? Ila Bani Israel, untuk kaumnya Bani Israel. Nah Kamu makanya, ikuti enggak dia sebagai nabi? lah gimana ceritanya? Saya kan udah bilang Nabi. Ya inilah teman-teman. Kamu kalau ikutin akal nggak dia sudah sebagai nggak nabi? berfungsi gitu. Kalau otak sudah nggak berfungsi begini. Isa alaihi salam itu kami imani bahwa dia adalah nabi untuk kaumnya Bani Israel. Kenapa kamu tidak ikuti? Lah, sudah ku bilang beliau nabi untuk Bani Israel. Kenapa kau nggak ikuti? Sudah ku bilang beliau nabi untuk Bani Israel. Kenapa kamu nggak ikuti? Sudah ku bilang beliau nabi untuk Bani Israel. Kenapa kamu nggak ikuti? Sudah ku bilang dia nabi untuk Bani Israel. Kenapa kamu tidak ikuti? Nah, kenapa kamu bertanya berulang seperti itu? Karena Paulus sang pembinasa keji sudah lebih dulu mematikan akalmu. Kenapa kamu imanin tapi tidak diikuti? Saudara, imanin Imanin tapi nggak ikuti. Apa iman begitu? itu apa coba? Iman itu apa? Apa coba imanin tidak diikuti apa itu? Ah, coba. Iman itu nggak apa? tahu dia. Iman nggak tahu dia. Iman nggak tahu. Jelaskanlah dulu, kan kamu yang bilang. Iman Kamu itu imani. apa? Kamu mengimani tapi kamu tidak Apa ikuti, itu maksudnya iman? apa itu? Apa Nah, itu iman iman, itu kata apa? Bang Juma? Iman itu apa? Iman itu apa? Kalau di kami iman adalah believe, trust, dan fight. Itu dari terus? Pistios. Terus apakah Nah, Anda kamu beriman? imannya apa? Kamu imani tapi itu, kamu tidak iman mengikuti. itu Maksudnya apa itu? percaya meski tak melihat, itu iman. Iya, tapi kamu imani tapi kok nggak ikutin. Iya. Kami percaya Nabi Isa itu nabi untuk kaumnya Bani Israel. Kami percaya, namun kami tidak melihat karena kami nggak sesaman dengan Nabi Isa. Tapi kami Ya, percaya. Muhammad juga kamu nggak lihat. Muhammad beliau juga kamu itu, nggak lihat. kata siapa kami nggak melihat Nabi Muhammad? Di mana kamu lihat Muhammad? Al-Quran. Loh, kan Isa juga Injil. Nenekmu kiper. Ketika saya melihat Bible, ketika saya melihat Bible, yang kulihat Paulus, Lukas, Loh, Markus. kan Al-Quran bilang bahwa Apa diturunkan tuh? Injil kepada Isa. Isa. Nah sementara apakah Iya, Lukas Isa. Isa? Apakah Yesus? Apakah Markus itu Isa? Ya carilah Paulus dalam itu Isa? Al-Quran. Carilah dalam sakit ya. Al-Quranmu, kitab yang Inilah disuruh akibat Al-Quranmu kalau itu. otak sudah nggak berfungsi. Akalmu nggak kawan, berfungsi? akalmu ada masalah dengan akalmu. Kenapa? Karena agamamu memang sudah disetting untuk mematikan akal. Itu fakta. Dengarin, kami percaya Musa nabi kami. Kami percaya Terus? Yohanes nabi kami. Terus kenapa kamu nggak Kalaupun ikuti? Kami tidak sama Kenapa dengan kamu nggak Yohanes, ikuti kan Nabi begitu. Musa? Kami Kenapa kamu nggak ikuti Yohanes karena kami Nabi Musa, mengikuti. Nabi Musa korbannya diam apa? diam dulu. Nabi diam Musa dulu. korbannya binatang Diam atau dulu, manusia? Diam dulu, Jawab. diam dulu. Kami mengikuti Nabi Yohanes ketika Yohanes bilang bahwa kamu harus dibaptis. Kami ikut dibaptis. Nah, kamu mau nggak dibaptis? Cuman baptis doang. Kamu katakan diikuti. Apa sih? Yang gampang kau ikuti, yang gampang kau ikuti, iya kan? Yang gampang kau ikuti. Yang gampang. Ada nggak perintah? Tadi ikut. Ada nggak perintah Tadi dari kan Elohim kamu untuk bilang baptis? ikutin Zuma. Ada nggak perintah dari Elohim untuk baptis? Nggak ada. Ada nggak perintah dari Elohim untuk sunat? Ada. Kenapa kau ikuti? Tapi kan sebenarnya saya karena kangen sama Dewa. Mana si Dewa nih? Dewa. Inilah teman-teman Mana si sekalian Dewa? di mute dulu. Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara muslim, anak-anak saya muslim di bawah. Ya, dengarkan Al-Quran yang saya bacakan tadi. Walakad zara'na li jahannam. Kata Tuhan, Allah, aku akan penuhi neraka jahannam. Minal jin, dari golongan jin, yaitu iblis, wal ins,
dari golongan manusia, yaitu kafir. Apa alasan Allah memenuhi neraka dengan manusia-manusia kafir kayak Ibu Maulipa ini? Apa alasan Allah? Karena mereka, orang-orang kayak Ibu Maulipa ini punya otak tapi dimatikan sama Paulus. Makanya mereka cuma modal mulut. Jadi mulut tidak sinkron lagi dengan otak, mulut cuma sinkron dengan telinga. Jadi apa yang masuk di telinganya itu yang direspon oleh mulutnya. Jadi tidak berfungsi otaknya, yang berfungsi hanya kuping dan mulut doang. Makanya ketika mereka berbicara, baik itu mengenai Islam ataupun mengenai agamanya mereka sendiri, itu tidak akan pernah berasal apa yang terlontar dari mulutnya itu olahan akalnya, enggak. Oh, akal mereka itu udah pensiun. Maka yang terlontar dari mulutnya, baik itu membahas Islam maupun membahas kekristenan, pasti hanya olahan telinga dan mulut doang. Itulah yang diterangkan Al-Quran. Jadi kalau adik-adik saya, anak-anak saya bertanya, kenapa dalam Al-Quran mengatakan bahwa Allah akan memenuhi neraka? Neraka itu akan penuh penghuni, di mana penghuninya itu dari golongan manusia dan iblis. Apa sebabnya? Oh, ternyata karena mereka punya mata, tapi mereka tidak gunakan untuk melihat kebesaran Allah. Mereka punya telinga, tapi mereka tidak menggunakan untuk mendengarkan kebesaran Allah. Mereka punya hati, tetapi mereka tidak melihat segala sesuatunya dengan hatinya, dengan kalbunya. Mereka menutup itu semua. Punya mata tak melihat, punya kuping tak mendengarkan, punya hati tak menelaah. Itu sudah dimatikan semua tuh oleh Paulus. Dan yang lebih sadisnya lagi, Paulus bukan hanya mematahkan pengajaran para nabi, teman-teman. Paulus itu menghancurkan ajaran Tuhan pencipta langit dan bumi. Paulus menawan, Paulus menahan, Paulus kemudian menyembunyikan, menghapuskan firman Tuhan. Paulus pengetahuan Tuhan itu dihapus. Pengetahuan Tuhan itu direndahkan oleh Paulus. Dimatikan oleh Paulus pengetahuan Tuhan itu. Untuk apa Paulus mematikan pengetahuan Tuhan? Supaya dia bisa memenangkan banyak manusia ke neraka jahanam. Sebenarnya saya butuhkan itu lulusan STT untuk bahas ini. Kalau Ibu Maulipa ini kan cuman pemakan kutu, dia tidak ngerti apa-apa. Cuman modal telinga, cuman modal mulut dan semangat darah yang mengalir di tubuhnya yang berapi-api di dalam tubuhnya itu, darah babi itu yang mengamuk terus ingin berkuar-kuar kalau dia ngomong. Makanya setiap Tapi dia berbicara kemarin marahin aku, Bang Juma. Kemarin dia marahin aku. Kemarin Namboru Mauli ini. Dilarangnya aku menikah kata dia. Ya Namboru ya. Namboru. Kecuali dengan dia gitu. Dia tahu kan ceritaku bahwa pasangan Batak nggak bolehnya kata dia nikah sama Batak katanya. Namboru Mauli ini. Gimana ini? Kok melarang-melarangnya? Otak gangguan memang begitu. Kebanyakan makan kutu ya gitulah. Ya Namboru, buka mute Dia Namboru. suka sama Abuya, Bang Juma. Oh. Dia suka sama Abuya. Sempat ketemu sama Abuya, dibawa ke pantai, dibuang ke laut. Begitu dimakan sama hiu, dimuntahin lagi. Pahit katanya daging. Udah nggak ada rasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi gitu ya, sekali lagi adik-adik saya sekalian sebelum saya pamit untuk ibadah zuhur. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kenapa neraka dipenuhi oleh orang-orang kafir? Alasannya, dengarkan. Karena orang kafir di dalam beragama tidak menjadikan akal kemanusiaannya sebagai filter untuk menjadi Kristiani. Tuh, itu alasannya. Oke, sahabatku semua, adik-adik yang ada di sini, saya undur diri sejenak untuk ibadah. Tetap saya monitor, habis ibadah kita gabung lagi. Silakan. Bang Blender, besarkan aku Bang Blender. Lanjut. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Lanjut. Allahu Akbar. Ya Bang Arom sebentar.
Teman-teman, baju dari Bang Dewa. Bentar ya. Oh ya Allah ya Rabbi. Ini pas banget nih bajunya. kayak pengantin. Wih, mantap. Bajunya udah sampai. Thank you semua. Ini bajunya bagus guys, tebel, bajunya tebel, dingin pula dipakai, enak, ada gambarnya. Keren lah pokoknya ini. Keren. Beli ya, Bang Arom. sama Bang Dewa ya. Itu siapa Ya, itu? silakan kalian ya. Satu pendeta Arom, yang satunya pendeta Suma, bukan? Pendeta perpuluhan. Kok mirip? Buka lagi Bang Arom, buka lagi Bang Arom. Bang Juma itu. Ayo, jadi nabi. Bang Erik, sebentar Bang Erik, sabar Bang Erik, sabar, mute dulu. Ganteng kali, bah. Ini teman-teman kalau mau pesan baju di Bang Dewa nih bisa order fotonya juga. Misalnya fotonya Pak Bom lagi naik ayam jantan atau apa gitu. Di atasnya guguk dia pakai topi koboi, pakai sepatu boot, boleh. Iya Dinda Dewa, bisa ya? Bisa Bang. Dan kemarin Dewa sempat kirim ke Abang juga ke rumah Bolangi, itu sudah sampai apa belum itu sama kain linennya Bang? Kapan itu kau pandai lagi kau kirim lagi uang 500 itu baju itu? Juma, berani enggak kau debat dengan saya Juma? Berani Bang. Berani kau dengan saya Juma? Iya, berani. Berani Tapi kau mau enggak? ibadah dulu. Saya tantang siapapun, saya tantang tentang sejarah Muhammad. Manuskripnya pun saya tantang. Cocok enggak? Ini pernah Ya. jadi TKW. Dia ngaku pernah TKW di Madinah, teman-teman. Saya tantang. Ayo, saya permalukan kau di sini. Oh, Ayo, berani kau enggak? Banyak bacot kau. Kita, ayo. Otak nggak berfungsi, mau ngomong apa? Ngebaca di bawah aja Bang Erik, ya nggak usah di atas. Jauh. Ya, mungkin udah sampai kayaknya itu Bang. Nanti Dewa cek dulu Bang ya. Dewa cek lagi. Ada 2 kaos yang dikirim sama Dewa dari satu Ikhwan Pila ya. Sama kain linennya Bang itu Bang. Celana kain linen yang premium class. Ya Ikhwan Pila sekalian ya, sebelum Dewa juga izin pamit. Dewa karena Dewa ada acara ini ya, pelelangan kacamatanya Abu Jahal sama sendalnya Firaun. Kalau ada yang mau pesen kaos, silakan hubungi Dewa ya. Insya Allah hari Senin Dewa produksi. Adapun fotonya mau dengan Bang Juma, mau dengan Bang Arom, mau dengan Dewa, Ustadz Tahta, atau dengan apologet pilihan, nanti biar Dewa yang desain. Silakan nanti DM ke Dewa ya. Harganya ada yang 150, ada yang 200. Mengenai soal warna, bebas, ukuran bebas. Ya, dengan Uniri Pak. DM Dewa ya, Pak Udi ya, DM ke Dewa. Pak Adi. Ya, lanjut Bang Arom. Salam Pak Arum. Bang. Tolong Hadis kongsikan kebenaran supaya saya pun turut mualaf seperti kamu. Amit-amit mualaf dia. Nggak usah lah. Bukan saya yang bisa memberikan kemualafan orang Pak, tapi hidayah dari Allah Pak yang memberikan kemualafan. Karena saya juga belajar dari Bang Juma. Nggak bisa Pak, saya kongsikan kebenaran. Apapun yang disampaikan ketika otak menolak nggak akan sampai Pak. Lanjut aja Pak. Tidak Bang, coba kongsikan kebenaran yang kamu telah peroleh. Nggak bisa. Supaya saya Kalau udah saya jawab nggak ikut bisa. jejak kamu. Saya nggak bisa Pak, udah dijawab kok. Masakan begitu? Iya, saya nggak bisa. Kamu kan ex-pendeta yang mualaf, berarti kamu banyak tahu kebenaran. Bukan berarti saya itu mengerti kebenaran terus bisa ngajain orang ke jalan kebenaran, nggak bisa Pak. Itu mah kehendak Tuhan. Jadi kamu Pak, mualaf yang bisa karena begitu. apa? Tidak tahu kebenaran? Bukan tidak tahu. Jadi kongsikan. Bukan tidak tahu. Karena sudah diharuskan aja, mungkin sudah jalannya, begitu aja Pak. Sesimpel itu. Jadi kamu mualaf tanpa tahu kebenaran? Mau bilang Bapak tanpa tahu, mau bilang tahu, terserah Bapak sih. Ini udah kehendak Tuhan aja Pak. Masakan begitu. Kamu mualaf tanpa tidak tahu apa-apa. Ya walaupun saya tahu pun, ya nggak mau juga saya sharing ke Bapak. Karena itu kehendak Tuhan Pak, bukan kehendak saya. Ya saya tahu, tapi
kurang-kurang kongsikan supaya saya mana tahu terima hidayah. Ya kalau saya nggak mau kongsi kok kau maksa. Kenapa rupanya? Ini kan siarkan. Justru biar Bang Arom biar Dewa aja. Justru mestinya itu ya. Ente kan tadinya dari penyembah kaki 4, sekarang penyembah kaki 2. Yang tadinya penyembah ente itu penyembah sapi, sekarang penyembah manusia. Ceritakan kepada kami bagaimana dari yang namanya ente penyembah kaki 4, tiba-tiba sekarang ente maju ke penyembah kaki 2. Silakan. Ceritain dong sama kami. Yang saya tanya Pak Arum, dia kan ex-pendeta yang mualaf. Pasti Iya, dia justru tahu kebenaran. Ente menerima kebenaran penyembah kaki 2 itu kan pasti menerima kebenaran, betul tidak? Dari Orang belajar. minta kebenaran Kenapa dari bisa sampai Arum, seperti kamu itu? pula ini. Tidak kaitan. Coba saya pengen nanya dulu ya. Masuk akal nggak kira-kira yang namanya Tuhan itu bisa mati? Ya itulah aku mau minta kebenaran dari Arum. Dia kan Ya ex-pendeta. enggak. Makanya ente berdamai dulu sama Bible-nya sebelum masuk ke Al-Quran. Berdamai dulu sama Bible-nya. Kira-kira akal sehat mana digunakan ketika yang namanya Tuhan itu bisa meninggal? Silakan. Ya itulah yang saya mau Berdasarkan belajar dari akal. Arum. Dia kan ex-pendeta. Kamu kan Nah, makanya gunakan akal di situ ya. Gunakan akal. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia itu memiliki yang namanya akal. Yang saya tanya Arum, bukan kamu. Ya nggak apa-apa sebentar. Apa fungsi akal itu? Akal itu fungsinya itu untuk meriset, untuk membedakan mana Tuhan, mana Jadi Arum manusia. tak mampu. Untuk membedakan, tak mampu Arum. Untuk membedakan yang namanya kotoran dengan nasi. Katanya Sebentar, Dismas. ex-pendeta. Turunkan aja deh Bang Blender, nggak bisa ini. Macam mana ex-pendeta Bang Blender. tak mampu kongsikan kebenaran? Iya, nggak apa-apa. Sebentar gini Dismas ya. Nggak apa-apa deh. Nggak usah Bang Arum, Dismas. percuma. Iya makanya aku bilang gini ya, karena kalau aku bilang ketika Yesus bilang menyembah satu Tuhan yang esa, terus karena aku pendalaman Al-Quran, Islamologi, ketika baca surat Al-Ikhlas make sense dengan ucapannya, kau mau terima nggak surat Al-Ikhlas itu? Percuma kan ku sampaikan juga, karena kau nggak akan terima dan kau nggak akan mendalami surat Al-Ikhlas itu. Jadi ngapain saya jelaskan? Percuma gitu loh, ngapain, malas juga. Kecuali ketika ku bilang Yesus mengajarkan satu Tuhan, Tuhan itu Bapa yang esa, gak ada duanya. Dia mengulangi dari ucapan Musa, Ulangan 6 ayat 4. Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Hidup kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Nanti ketika ku bawa ke surat Al-Ikhlas, kau terima nggak itu data surat Al-Ikhlas? Kalau nggak terima ya percuma. Memang bukan saya yang mengantarkan kamu untuk dapat hidayah. Tuhan sendiri yang mengantarkan kamu dapat hidayah. Selesai. Kecuali kau bilang diskusi. Nah kalau diskusi beda lagi. Tapi ketika bahasamu, coba antarkan saya dengan, ya nggak bisa. Ngantarkan gimana? Ketika Yesus bilang Tuhan satu, muridnya nggak percaya dia Tuhan, nggak ada yang menyembah dia. Dalam bahasa aslinya, perjanjian baru itu nggak ada pernah Yesus itu disebut Theos. Yesus selalu disebut Kurios. Nah ketika di-compare dengan Al-Quran, kau mau terima nggak Al-Quran itu? Kalau nggak terima ya mau ngapain? Lucunya. Contohnya aja tadi ketika Bang Juma bilang 1 Korintus tadi. Ketika Bang Juma bilang bahwa lahir dari sperma Daud, gimana? Pagi. Iya pagi Bang Sniper, silakan. Nah tadi saya lihat typingan Anda, di mana buktinya Bang Arum ini pendeta katanya. Silakan Bang Arum ditanggapi. Ya coba Bang Arom, Anda mengaku
mantan pendeta. Coba buktikan kalau Anda memang benar mantan pendeta. Kau minta bukti apa maksudnya? Ya urusan Anda lah. Ya, urusan saya juga menanyakan hakmu apa? Nanya itu, minta bukti hakmu apa? Sertifikat tanah pengaruh, mungkin sertifikat tanah gereja apa sih? Ya kamu kalau udah ngaku mantan pendeta, biar orang percaya sama kamu, masa kamu nggak berani buktikan gimana sih? Oh, nggak perlu saya buktikan depanmu. Emang kamu siapa? Nggak pentingnya itu. Oh, ya sudah, yang pendengar memang ya aja sudah, menilai. Memang kita sudah beda. Ngapain juga aku buktikan sama memang biar penonton yang menilai kok. Ngapain bukan kamu yang mau menilai? Iya sudah. Oke, Bang Sniper, ada yang lagi mau disampaikan? Ini lintas agama ya, diskusi, jangan pribadi ya. Mau diskusi atau bagaimana, Bang Sniper? Boleh bertanya apa boleh bagaimana? Atau mau menanggapi tema juru selamat bukan Yesus itu, bagaimana? Aku bertanya aja lah. Sama Bang Arom silakan. Atau di sini ada Bang Dewa juga sesuai KTP, ada Salsaribu, ada. Silakan. Bagaimana menurut Anda di dalam Sohib Bukhari yang menyatakan berzina dan mencuri itu tetap masuk surga? Bukhari berapa? Bentar, saya cari. Sohib Bukhari 1161. Sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina dan Gini mencuri. sniper. Itu yang dimaksud begini. Sekalipun ia berzina dan mencuri, dia tetap masuk surga jika menuhankan Allah. Itu bukan berarti orang diberikan hak untuk melakukan demikian. Contohnya begini, sekalipun mamakmu melakukan kesalahan, apa kau biarkan mamakmu ditamparin orang? Bukan berarti dibenarkan kesalahan mamakmu. Kan mamakmu nih mencuri nih, ditamparin orang. Apa kau biarkan mamakmu ditamparin orang? Biarkan, tinggal lapor polisi. Memang kurang ajar kau anak. Kok kurang ajar sih Bang? Kalau orang melakukan kesalahan mendapat imbalannya, wajar Bang. Memang anak kurang ajar kok memang. Kurang ajar. Otak kok memang. Pantas lah. Jangankan mamak kau, Tuhan kau aja pun kok minimal kau ada pembelaan lah sama orang tua kau. Loh, hadisnya itu Tuhan kok kami nggak perlu pembelaan Bang. Dinda, bagaimana mungkin Adinda? Bagaimana mungkin kamu bilang demikian? Enggak. Sederhana, tapi tidak membenarkan perbuatan mamakmu. Begitu yang dimaksudnya, mudah kan? Kamu sekalipun engkau berzina dan mencuri, engkau akan masuk ke dalam kerajaan sorga, asalkan tidak bersekutu dengan Allah, menyekutukan Allah begitu. Asalkan jangan menyekutukan Allah, kamu boleh. Tapi ketika kesalahan kamu tadi, kamu tanggung kesalahanmu. Menanggung kesalahan apa yang kamu perbuat, begitu. Dengan cara apa? Bertaubat. Kalau di Islam itu bertaubat, bukan berarti harus melakukan terus-terusan berzina gitu loh. Ada kelanjutannya. Sekiranya kesalahannya ditanggung kan berdasarkan daripada perbuatannya. Kita menanggung berdasarkan perbuatan yang kita lakukan, bukan ditanggung sama bapak kita, apalagi sama Tuhan. Enggak gitu. Kita yang melakukan. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan tadi pertobatan? Apa kata Allah? Qul ya ibadillah dinasrafu alaikum birahmatillah. Begitu, jangan ditelan mentah-mentah dong. Kenapa di-mute?
diskusi aja kita. Saya Oke, juga sekarang tahu. gantian bertanya. Aku udah jawab ya. Sekalian bertanya. Silakan Pak Rom. Pak Rom bertanya sama dia, Pak Rom. Gini, sniper ya. Kau harus tahu dulu di Islam itu ada dosa yang tidak bisa diampuni sama Allah. Ada yang dosa masih bisa diampuni oleh Allah. Itu dulu yang pertama. Jadi ketika bilang dosa itu tidak bisa diampuni, berarti kekal di dalamnya neraka. Berarti ada dosa yang bisa diampuni, dia tetap bisa masuk surga selagi dia beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Itu gitu. Jadi di Islam itu begitu. Oke. Jadi gini. Jawabannya gini ya. Jawabannya itu ada di surat An-Nisa ayat 48. Coba kau baca itu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik. Oke, syirik di situ berarti menyekutukan Allah. Itu berarti selain dosa itu masih bisa diampuni oleh Allah. Begitu, Sniper. Bukan berarti membenarkan kesalahan orang tersebut. Dia tetap menanggung dosa orang tersebut berdasarkan daripada kelakuan dia. Contohnya aku mencuri nih. Nah, aku bisa masuk surga tetapi setelah perbuatanku ini selesai masanya, begitu tanggungannya. Contohnya kayak kau masuk dalam penjara. Kalau langsung mati gimana? Lah, di neraka nanti, misalnya gini, aku masuk neraka, setelah selesai nanti masa aku tentang kejahatan aku masuk surga. Makanya dikatakan sekalipun engkau berzina maupun mencuri, engkau akan masuk surga. Bukan berarti langsung masuk surga. Kristen kok susah banget. Izin Sal. Jadi Sniper. Itu bacaannya bagaimana? Izin Sniper. Sekalipun kau berzina, izin Sniper ya, pelan-pelan ya. Jadi gini, kalau dalam Islam itu kan ada namanya Yaumul Barzah, Yaumul Hisab. Jadi ketika di alam kubur itu ditanyai oleh dua malaikat datang. Dia akan menanyakan semua yang ada pertanyaan oleh malaikat itu. Kemudian ada namanya hisab. Hisab itu adalah menimbang amal baik dan amal buruk. Oke. Ketika dia berzina hidupnya, suka minum-minuman, suka maksiat, tetapi dia tidak menyekutukan Allah, yang dimaksud di situ adalah menyembah selain Allah, itu dia akan dihisab dulu di neraka, dicuci dulu. Nah, ketika di neraka itu sudah selesai dosa-dosanya, sudah selesai, barulah dia tetap masuk surga. Kenapa masuk surganya? Karena di dalam diri dia masih hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Sniper. Jadi di Islam itu kayak gitu memang. Dosa yang tidak bisa diampuni yaitu menyekutukan Allah. Selain itu masih bisa diampuni, tapi melalui neraka terlebih dahulu, dibersihkan, gitu kalimatnya, Sniper. Oke, Anda menyatakan setelah melakukan berzina dan mencuri, kalau mau menuju surga dicuci dulu. Ya, itu maksudnya. Iya dong, biar adil. Tuhan kan harus adil. Sekarang mau saya tanya, adakah bukti yang menyatakan dicuci dulu masuk surga itu siapa? Yang pernah dicuci dia langsung kamu nyatakan masuk surga? Belum ada. Belum ada. Jadi kenapa Anda itu percaya nanti itu? Kalau belum ada. Ini kan loh, kita percaya dengan Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad kita percaya itu, gitu loh. Bahwa dia yang menceritakan kepada dia adalah Allah. Apa yang keluar dari mulut dia adalah dari sang sumber, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai sampai situ, Pak, keimanan kita, Pak. Jadi ketika dia bercerita beramal baiklah. Kemudian ketika kalian ada amalan buruk, itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Jadi Tuhan itu Maha Adil. Jadi ketika ada orang Islam
dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah puasa, selalu berbuat maksiat, tetapi nggak pernah menyekutukan Allah, iman dia tetap Islam, terus dia mau masuk surga gitu aja, oh nggak bisa, itu namanya Tuhan nggak adil. Enak kali dia langsung masuk surga. Ya harus terima dulu dong, apa yang dia lakukan harus dipertanggungjawabkan di depan Allah. Itu intinya Pak, gitu. Cuman ketika dia menyembah selain daripada Allah, nah itu akan kekal di neraka, gitu Pak. Itu sih yang bisa saya jawab Pak ya, Pak Sniper ya. Maaf kalau banyak kurangnya karena saya baru berapa hari. Tapi yang jelas sih itu kalau di googling ada, kalau baca-baca hadis lebih banyak juga mungkin bisa gitu. Cuman kan hadis ada berapa ratus ribu ya. Itu cuman kita belum pelajari itu semua. Tapi jawaban saya itu sih Pak. Intinya poinnya gini, poinnya dalam Islam itu segala amal yang dilakukan pada saat di dunia hidup akan dipertanggungjawabkan pada saat di yaumil akhir, pada saat hari hisabnya Allah. Gitu. Itu Pak. Oke lah kalau begitu. Boleh lagi bertanya yang baru? Ya silakan sama sekali itu Pak. Kalau ilmu saya belum